Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita terima seharusnya bukan kita pakai untuk kita tunjuk orang lain. Artinya firman Tuhan yang kita dengar, oh itu untuk dia. Firman Tuhan, oh untuk dia sana, bukan untuk saya. Jadi seharusnya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar, itu berfungsi untuk membuat saya dan saudara mempertanyakan, kalau begitu hidup saya di hadapan Tuhan sudah sampai seperti apa? Karena firman Tuhan itu harusnya menjadi cermin bagi kita. Kalau kita bercermin berarti yang kita lihat di cermin itu harus sama seperti kita, ya kan? Kalau kita lihat cermin itu tampilannya beda, berarti ada yang salah. Jadi ibarat firman Tuhan itu seperti sebuah cermin, harusnya setiap kali kita dengar firman, kita mulai bercermin. Kira-kira saya hidup sama dengan firman Tuhan atau belum? Itu harusnya sikap saya dan saudara setiap kali kita terima firman. Artinya firman itu harus mengubahkan hidup kita. Firman itu tidak boleh hanya kita dengar dan sudah selesai begitu saja. Jadi firman itu harus mengubahkan perjalanan hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa tahun kita ikut Tuhan? Berapa puluh tahun kita ikut Tuhan? Pertanyaan sebenarnya, dari puluhan tahun itu sudah sampai di mana level keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Kalau sudah puluhan tahun belum sama seperti Yesus, berarti ada yang salah. Nah, itu yang harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang lahir baru dalam Kristus. Ini merupakan renungan evaluasi buat saya dan saudara. Karena ini bahan pemuridan bulan Februari tahun 2021. Dan harusnya kita tidak akan seharusnya ya, kalau teorinya seharusnya kita sudah ngerti bagaimana saya itu lahir baru dalam Kristus. Bagaimana hidup saya yang sudah lahir baru. Kalau dikatakan baru berarti sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Berarti yang sebelumnya itu lama, yang sekarang yang baru. Tapi kita akan sama-sama belajar dan kita sama-sama akan mengevaluasi hidup saya dan saudara, apakah betul-betul sudah bisa dikategorikan orang yang lahir baru. Jadi ini saya sampaikan bahwa ini sebuah renungan evaluasi, bisa juga renungan evaluasi akhir tahun. Supaya di akhir tahun ini kita sudah November akhir-akhir. Sedikit lagi masuk Desember. Jadi selama 1 bulan lebih ini kita mulai merenungkan hidup kita. Apakah saya betul-betul sudah lahir baru berdasarkan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada malam hari ini? Kalau belum berarti ini kesempatan untuk kita mengevaluasi dan memperbaiki cara kita hidup. Supaya apa? Supaya tahun depan kita jadi seorang Kristen yang jauh lebih baik. Amin, saudara. Ya, for your info, untuk info kita bersama, dunia ini tidak akan semakin baik. Tapi firman Tuhan berkata, orang Kristen, orang benar hidupnya akan terus bertambah terang seperti rembang tengah hari. Dunia akan semakin gelap, tetapi orang benar itu akan semakin terang. Jadi tahun depan dunia semakin gelap tidak akan membuat saya dan saudara akan jadi gelap juga. Tetapi justru akan membuat kita akan semakin terang bersama Yesus. Kita menerangi dunia yang gelap ini. Kita menjadi jawaban bagi dunia yang tidak punya jawaban ini. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai 5. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua dan saudara simak di dalam Alkitab saudara masing-masing.
Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Malam hari ini kita baca penggalan percakapan Yesus dan Nikodemus. Ayat 3-5 ini merupakan sebuah jawaban yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus, tetapi jawaban ini tidak pernah ditanya oleh Nikodemus. Kalau kita lihat ayat 1 dan 2, Nikodemus yang seorang pemimpin rohani, pemimpin agama Yahudi saat itu, dia datang kepada Yesus dan dia mulai memuji Yesus. Rabi, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan semuanya itu. Tanda-tanda hebat, dahsyat, mujizat yang kau lakukan kalau engkau tidak disertai oleh Allah. Ini sebuah ungkapan pujian bagi Yesus. Tetapi yang menariknya ayatnya yang ketiga, Yesus tidak menanggapi pernyataan Nikodemus, tetapi Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang lain. Artinya bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ngana ndak masuk surga gitu. Jadi si Nikodemus kaget, saya bilang yang lain kok dia bilang yang lain. Nah, di sini kenapa penting? Ya, kenapa tidak penting untuk menanggapi sebuah pujian di hadapan Tuhan? Karena bagi Yesus yang paling penting adalah kamu sudah lahir baru atau belum? Tidak penting pencapaian-pencapaian hidupmu kalau hidupmu tidak lahir baru. Tidak akan berguna segala pencapaian-pencapaian hidupmu, setinggi apapun jabatanmu, kalau kamu tidak menjadi orang yang lahir baru, tidak ada gunanya. Jadi evaluasi dari topik lahir baru dalam Kristus, kita akan pelajari dalam 2 bagian besar pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang prosedur kelahiran kembali. Jadi ini akan kembali mengingatkan Bapak Ibu saya dan saudara akan materi pemuridan pada bulan Februari yang lalu. Jadi 2 bagian besar yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah prosedur kelahiran kembali itu seperti apa. Dan ada beberapa subbagian yang akan kita bahas bersama di bagian ini. Jadi prosedur kelahiran kembali seseorang harus dimulai dari saya dan saudara memahami dulu konteks dari lahir dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5 tadi. Jadi kita harus ngerti dulu, apakah kelahiran baru saya sudah sesuai prosedur atau bukan, atau belum. Gitu. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, yang paling pertama kita memahami prosedur kelahiran kembali kita harus paham dulu konteks lahir dari air dan roh sesuai dengan ayat yang kelima dari pembacaan kita. Nah, konteks lahir dari air dan roh di bagian ini itu berbicara tentang penyucian roh saya dan saudara. Intinya seperti itu. Intinya ketika kita lahir kembali, kita yang tadinya tidak layak, kita masuk di dalam sebuah posisi, sebuah momen di mana kita dilayakkan, dan itu adalah penyucian. Jadi dilahirkan dari air dan roh, intinya itu bicara dengan penyucian. Kita disucikan kembali. Kita punya roh manusia ini disucikan sehingga kita mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Setelah kita terima Yesus, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ketika kita terima Yesus dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dilahirkan dari air dan roh, sekali lagi bicara tentang penyucian kita. Bicara tentang pemulihan hidup saya dan saudara yang tadinya tidak layak sekarang dilayakkan. Dan saya dan saudara menjadi manusia yang baru. Manusia ciptaan baru, bukan manusia ciptaan lama. Yang lama itu sudah berlalu. Kesimpulannya apa? Ketika seseorang yang seharusnya telah lahir baru, tetapi masih hidup dengan cara lama, maka sebenarnya orang itu sedang mengkhianati dan merendahkan salib itu. Sekali lagi saya sampaikan statement ini. Ketika saya dan saudara yang harusnya sudah lahir baru, telah lahir baru, tetapi masih hidup cara lama. Masih hidup mulut lama. Masih hidup suka mengeluh, suka maki-maki orang, suka merendahkan orang, suka mencela orang. Padahal seharusnya kita sudah orang baru, sudah orang yang lahir baru. Sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu, kita ini yang baru. Tetapi cara hidup masih lama. Kalau kita menjalani hidup yang seperti itu, berarti kita sedang mengkhianati dan merendahkan salib. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia melakukannya dengan serius untuk saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya masuk di dalam neraka, yang harusnya binasa, tapi kita diangkat dari neraka, kita dipindahkan kepada kemuliaan yang dia siapkan untuk saya dan saudara. Dan dia lakukan itu serius. Dia lakukan itu tidak main-main. Tapi masalahnya banyak sekali orang Kristen hari ini cara hidupnya masih cara hidup lama. Tapi bicara, oh saya percaya Yesus. Yakin kita percaya Yesus. Karena orang yang mengaku percaya kepada Yesus maka hidupnya tidak akan lagi sama seperti yang dulu. Kalau kita cuma sekedar percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, setan-setan pun gemetar karena dia percaya Yesus. Tapi apakah kepercayaan kita sampai membuat hidup kita gemetar dan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran atau tidak? Mungkin malam hari ini tidak enak di telinga, tetapi saya percaya roh saudara bersuka cita dengar firman. Amin saudara. Jadi sekali lagi ketika kita yang harusnya sudah lahir baru, tetapi masih hidup dengan cara lama, pikiran lama, manusia lama, maka kita sedang merendahkan, mengkhianati salib itu. Dan saya percaya kita tidak mau jadi orang yang merendahkan dan mengkhianati salib. Kita tidak mau jadi orang yang merendahkan pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Bahkan Rasul Petrus berkata di dalam 2 Petrus 1, ayat 9 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 9 berkata demikian. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena apa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, apa itu saudara? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagian yang pertama yang kita harus pahami dari prosedur kita lahir kembali, prosedur kelahiran kembali adalah kita harus kembali memahami konteks dari bagaimana itu lahir dari air dan roh. Bukan hanya sekedar kita dengar, bukan hanya sekedar kita tahu, oh itu lahir dari air dan roh, ya yang penting so bertobat terima Yesus sudah selesai. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tidak ada yang signifikan, yang kelihatan, yang orang bilang dulu kau begini, tetapi sekarang luar biasa ya gitu. Sangat jarang terjadi di kekristenan hari ini. Saya
jarang sekali melihat orang-orang Kristen yang betul-betul menjalani hidupnya serius menjadi serupa dengan Kristus. Kebanyakan hanya mencari supaya bagaimana saya serupa dengan dunia. Dunia penawarannya begini, itu yang dikejar. Dunia tawarkan begini, dikejar. Ketika Yesus tawarkan nih, salib, pikul, sangkal dirimu setiap hari. Oh, tunggu dulu Tuhan. Kita mau mencari dulu untuk kita pediri. Nanti kalau kita so tua, so peot, baru kita mau cari Tuhan. Kita sedang merendahkan dan kita sedang mengkhianati salib. Seperti itu, saudara. Yang kedua, prosedur kelahiran kembali yang harus kita pahami, yaitu adanya tindakan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah sebagai momentum lahir baru. Adanya tindakan, adanya sesuatu yang kelihatan dari saya dan saudara sebagai wujud, sebagai bagian saya dan saudara menggenapkan kehendak Allah sebagai momentum lahir baru. Harusnya kelihatan dari mana? Bagaimana kelihatannya tindakan yang nyata di dalam kelahiran baru kita? Kelihatan dari mana? Efesus pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24 berkata demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kemudian dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tindakan yang signifikan, tindakan yang nyata dari saya dan saudara ketika kita sudah lahir baru yang sebagai momentum yang akan menjadi saksi bagi orang lain, sederhana, jadi manusia baru. Amin, saudara. Kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah terima Yesus, ya, kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kemudian cara hidup kita masih manusia lama, cara hidup kita masih cara hidup lama. Seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi, kita sedang merendahkan salib. Kita sedang mengkhianati salib. Lantas tindakan yang kelihatan yang harusnya jadi saksi bagi banyak orang itu apa? Kita jadi manusia baru. Kalau dulunya tukang marah-marah, sekarang kita jadi orang yang suka memberkati orang lain. Kalau dulu kita dibikin sakit hati, kita balas sakit hati. Tapi sekarang manusia baru, ketika orang bikin marah kita, orang bikin tersinggung kita, kita justru memberkati dia. Dan tindakan nyata harusnya kita belikan dia makanan yang paling enak, yang dia suka. Biar ini orang so bikin sakit hati empat orang. Tapi karena sudah manusia baru, berani enggak? Rela enggak kita lakukan hal itu? Ketika orang sudah bikin suka, dia so fitnah kita, dia sudah bikin marah kita, dia mungkin mengkhianati kita. Kong sekarang kita dituntut untuk memberkati dia. Biasanya kan kita punya reaksi, oh pesadap jo DP hidup. Dia so bikin suka pak kita, kong kita mau kasih yang enak-enak for dia. Kalau kita dibikin tersinggung, ya saya ulang lagi nih. Kalau kita dibikin tersinggung, dibikin marah oleh orang lain. Kalau pacar kita ditikung sama teman kita misalnya. Kalau orang pacaran terus teman baiknya hianati dia, terus pacaran dia tikung DP teman. Dan kita marah, kita ngamuk-ngamuk, ya wajar, manusiawi saudara. Tapi kalau kita manusia baru, pacar kita ditikung teman kita memberkati dia. Kita belikan makanan yang paling enak. Tuhan berkati ya, semoga berbahagia. Itu baru sorgawi. Kita sekarang pertanyaannya manusiawi atau sorgawi? Kalau antrian kita diserobot, wajar kalau kita marah, manusiawi. Tapi kalau antrian kita diserobot dan kita memilih untuk memberkati, silakan pakai saja
antrian saya. Itu sorgawi, saudara. Pertanyaannya, kita manusiawi atau sorgawi? Kalau kita masih pakai manusia lama, baju lama masih dipakai ulang, oh ngana kira cuma ngana yang bisa bikin begitu. Maka kita tidak memakai manusia baru itu lagi. Sekali lagi, kita merendahkan salib itu. Prosedur yang ketiga, kita masuk dalam kelahiran baru. Yang pertama tadi kita paham dulu konteks lahir dari air dan roh. Kemudian yang kedua, ada tindakan yang jelas yang akan kelihatan sebagai momentum saya dan saudara sudah lahir baru. Yaitu kita menjadi manusia baru. Yang ketiga, kita diberikan keistimewaan untuk memakai nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Matius 28 ayat 19. Kita diberikan keistimewaan untuk menyandang nama Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Oh, itu luar biasa. Diberikan keistimewaan untuk mengatasnamakan hidup kita atas nama Yesus. Karena apa? Kita tadinya orang yang sudah paham bagaimana itu lahir dan air dan roh. Yang kedua, kita jadi manusia baru sebagai tindakan yang nyata. Sebagai momentum kelahiran baru kita. Dan yang ketiga, kita diberikan keistimewaan untuk memakai nama Yesus. Untuk dalam segala yang kita lakukan, kita pakai nama Yesus. Kita dipersilahkan pakai. Kamu jalan dalam nama Yesus. Karena itu nama di atas segala nama. Kita sudah nyanyi tadi. Itu nama yang berkuasa. Itu nama dari yang punya sorga. Itu nama dari Allah semesta alam ini. Tapi kita diberikan keistimewaan untuk pakai nama itu. Dan menyandang nama itu dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat. Selain kita paham konteks, paham bagaimana lahir dari air dan roh. Kita punya tindakan yang nyata sebagai manusia baru. Kita menyandang nama Yesus itu dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang lebih luar biasa lagi, kita diberikan status yang baru. Kita diberikan hak istimewa sebagai apa? Sebagai warga kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita diberikan hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 20 dan 21. Sama-sama kita lihat. Filipi pasalnya yang ketiga 20-21. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nanti akan dibagikan materi ini kepada saudara. Dan ada ayat-ayat lain yang tidak saya bagikan di sini. Tetapi akan dibagikan di materi yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Jadi kita akan sama-sama belajar. Tetapi poin yang saya mau tekankan di sini adalah kita diberikan hak istimewa untuk jadi warga kerajaan Allah. Kita diberikan sesuatu yang spesial dari Tuhan. Karena apa? Kita diberikan hak sebagai warga kerajaan Allah. Oke? Saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah. Amin. Berarti rumah kita bukan di dunia ini. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Hidup kita bukan di dunia ini. Rumah kita bukan di dunia. Tapi rumah kita di sorga. Karena apa? Karena kita warga kerajaan sorga. Bagaimana kelihatan hidup kita sebagai warga kerajaan sorga? Kelihatan dari cara kita hidup. Karena yang masuk sorga hanya mereka yang warga sorga. Berarti orang yang warga sorga kelihatan dari cara dia hidup di dunia ini. Kalau cara dia hidup di dalam dunia ini sama seperti orang dunia, sederhana. Berarti dia bukan orang sorga.
Amin, saudara. Kalau cara hidup kita tidak sama seperti Kristus, berarti kita bukan orang sorga. Dan tidak berhak jadi orang sorga. Tidak berhak. Karena orang sorga, cara dia bicara adalah bahasa sorga. Orang sorga, cara dia berpikir Kristus. Orang sorga, cara dia bertindak adalah tindakan Kristus. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan semuanya segambar dan serupa dengan Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Yang menjadi pertanyaan kita, ini orang dunia atau orang sorga? Saya heran banyak sekali orang berusaha untuk nyaman tinggal di dunia. Padahal dunia ini bukan rumah kita, saudara. Rumah kita itu hanya di dalam sorga yang kekal yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Dan saya mengajak kita untuk sama-sama kita merindukan sorga itu. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan hidup kita dengan serius. Kita jalani hidup kekristenan kita jalani hidup kita sehari-hari serius, bukan main-main. Karena seperti yang saya katakan, Yesus mati tidak main-main. Yesus mati serius untuk saya dan saudara. Banyak orang sekarang dunia melakukan apa, dia juga lakukan hal yang sama. Sedangkan yang masuk sorga hanya warga sorga. Bukan warga dunia. Orang yang mencapai keserupaan, mencapai gambaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sangat tidak pantas seharusnya bagi saya dan saudara untuk berlaku layaknya manusia lama. Sangat tidak pantas kita menjalani kehidupan yang menyebut diri kita Kristen, tetapi kita menjalani hidup dengan cara lama sebagai manusia lama. Karena harusnya ketika kita terima Kristus, saat itu genetika dosa kita digantikan dengan genetika ilahi dari Tuhan. Jadi kita bukan lagi keturunan dosa, tetapi kita keturunan sorga. Kita keturunan Kristus waktu kita terima Yesus. Jadi sebagai orang yang punya keturunan, sebagai orang yang sudah menerima genetika Kristus, sangat tidak pantas kalau kita menjalani hidup kita dengan genetika dosa. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas cara berbicara kita, cara bicara dosa. Tidak pantas, saudara. Dan kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. Kalau yang bagian pertama tadi, kita pahami dengan benar dulu prosedur kelahiran kembali. Waktu kita sudah paham, waktu kita sudah mengerti, maka kita harus bagikan kepada orang-orang lain. Kita harus membagi hal yang sudah kita pahami ini kepada orang-orang lain. Supaya semakin banyak orang yang mengerti, supaya semakin banyak orang yang memahami. Dan orang-orang yang kita bagikan apa yang kita pahami, mereka juga membagikan bagi orang lain. Supaya semakin luas kerajaan sorga ini, saudara. Supaya semakin luas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kita bermultiplikasi. Dari cara apa? Cara kita paham dulu. Kemudian kita mulai bagi kepada tetangga kita, teman kita, teman sekerja kita, bawahan kita, atasan kita, siapa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita sampaikan, kita bagikan supaya dengan tujuan mereka juga bisa memuridkan orang lain. Supaya semakin banyak orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan bukan semakin serupa dengan dunia. Amin, saudara. Bagian yang kedua, kita sudah paham prosedur kelahiran kembali. Dan yang kedua, kita pahami genetika yang diturunkan kepada saya dan saudara.
Kita yang saya singgung tadi, yang menerima menerima genetika yang baru. Bukan lagi genetika dosa, tetapi genetika Kristus. Ya. Dan kita harus paham bagian ini. Tapi sebelum kita paham benar-benar, kita harus kembali dulu di awal dari semuanya ini. Di awal dari semua yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara. Atau dengan kata lain, kita kembali ke rancangan awal. Kenapa saya dan saudara diciptakan? Kejadian 1 ayat yang ke-26. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ada yang menarik di ayat yang ke-27 ini, saudara. Kenapa? Karena di ayat yang ke-26 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi ada rancangan yang dirancangkan oleh Allah Tritunggal dengan berkata bahwa mari kita ciptakan manusia, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya itu tadi. Jadi perhatikan ada ungkapan gambar dan rupa. Kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-27, di situ rupanya hilang. Yang tak tinggal cuma gambar. Ya. Saya bacakan kembali ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Mana DP rupa? Karena apa? Rancangan awal harusnya segambar dan serupa. Tetapi ketika manusia diciptakan hanya menurut gambar. Jadi kita akan bedah sedikit ayat yang ke-26. Ada dua unsur penciptaan manusia di situ adalah gambar dan rupa. Dari bahasa aslinya, gambar dan rupa, gambar itu adalah selem. Selem. Ya, teselem tulisannya. Rupa itu adalah demut. Jadi ada dua unsur penciptaan manusia yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah selem, yang kedua adalah demut. Selem ini artinya adalah wujud fisik. Wujud yang kelihatan, segambar. Segambar dalam arti selem, dalam arti bahasa aslinya adalah selem. Artinya adalah wujud fisik. Wujud fisik yang kelihatan. Sedangkan demut adalah kualitas dari gambaran itu. Atau saya bisa lebih sederhanakan, demut itu adalah sebuah kemiripan yang akan bisa dicapai melalui progres yang bertumbuh. Ya. Demut atau bahasa Indonesia serupa, artinya di dalam bahasa asli adalah kemiripan yang dicapai melalui progres yang bertumbuh. Dan ini menunjuk kepada kualitas dari yang di dalam. Ya. Segambar itu adalah yang kelihatan. Selem itu adalah yang kelihatan. Tetapi demut itu yang di dalam. Nah, waktu penciptaan kita hanya diciptakan segambar. Tetapi belum serupa. Karena apa? Karena keserupaan merupakan sebuah pengejaran yang harus dicapai melalui sebuah progres yang bertumbuh. Kira-kira saudara paham maksud saya? Saya ulang sederhana lagi. Kita diciptakan sudah segambar. Muka ada mata dua, hidung, telinga, rambut, dan semua ini kita segambar dengan Tuhan. Tetapi kita belum serupa. Karena apa? Keserupaan itu adalah sebuah pengejaran yang harus dikejar.
Keserupaan itu adalah sebuah pengejaran yang bisa dicapai lewat sebuah progres yang bertumbuh. Jadi perhatikan, progres yang bertumbuh. Jadi ada proses yang bertumbuh. Kalau dibilang bertumbuh berarti ada yang tidak bertumbuh. Ada orang yang tidak bertumbuh di dalam Kristus. 50 tahun ikut Tuhan disuruh berdoa totofore. Berpuluhan tahun di dalam Tuhan, tidak bertumbuh. Jadi tidak progres, saudara. Jadi progresnya tidak bertumbuh. Nah, progresnya begitu-begitu saja. Dan saya heran dengan banyak orang Kristen yang berkata, biasa-biasa jo torang. Biasa-biasa jo. Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Amin, saudara. Tetapi kita mau menjalani sebuah hidup yang biasa-biasa jo. Lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena harusnya ketika kita yang diciptakan Tuhan luar biasa, kita yang ditebus dengan cara luar biasa, harusnya tidak boleh jalani hidup dengan biasa-biasa. Karena kita bukan orang biasa, kita orang surga. Amin, saudara. Kita orang surga. Dan kita bukan orang dunia. Jadi selem menunjuk kepada wujud fisik. Demot itu menunjuk kepada kualitas yang di dalam. Kualitas keserupaan yang harus dikejar melalui sebuah proses yang bertumbuh. Itu demot. Makanya ayat 27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Mana serupanya? Belum serupa. Karena keserupaan itu harus dikejar. Sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Seperti pembacaan kita tadi di Efesus pasalnya yang ke-23 dan 24. Filipi 3 ayatnya yang ke-21. Bukan Efesus, Filipi 3 ayat 21. Saya bacakan sedikit lagi. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Perhatikan, ada pengubahan sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Saya ajak kita untuk lihat sedikit 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya sudah pernah sampaikan ini, tetapi tidak mengapa saya harus ingatkan lagi tentang hal ini. 1 Yohanes 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara ingat tadi pembahasan saya bahwa keserupaan itu hanya dicapai melalui sebuah progres yang bertumbuh. Ya. Hari ini kita masih sedang berusaha untuk menjadi serupa Kristus. Saya dan saudara masih sedang berusaha menaklukkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Hari ini belum nyata bagaimana keadaan kita. Atau bisa saya sederhanakan, hari ini kita belum bisa ukur seberapa serupa kita dengan Yesus. Tapi kita sedang mengerjakannya. Amin, saudara. Kita sedang berusaha untuk serupa. Karena apa? Karena ketika dia menyatakan dirinya, ayat ini mengatakan bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Artinya ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan diukurkan berdasarkan seberapa serupa kita dengan Kristus. Itu maksud ayat ini. Jadi ketika Yesus menyatakan dirinya, ketika Yesus muncul di awan-awan, dia tidak akan tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak pencapaian-pencapaian hidupmu, apa semua yang kau bisa lakukan, yang kau sudah capai di dalam dunia ini, tidak. Yang Yesus cari, seberapa serupa kita memenuhi rancangan awal Allah yang semula tadi di Kejadian 1 ayat 26. Rancangannya
Manusia itu harus segambar dan serupa. Itu rancangan Allah. Dan rancangan itu harus dicapai oleh saya dan saudara. Jadi pada akhir hidup saya dan saudara, maka yang Tuhan tuntut adalah Kejadian 1 ayat 26. So seberapa serupa hidupmu denganku. Ini bukan main-main saudara. Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada. Tetapi ini benar-benar merupakan sesuatu yang menjadi standar pengejaran kehidupan seseorang yang menyebut diri Kristen. Jadi tujuan mutlak dari kekristenan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena apa? Karena akhir hidup kita yang Yesus tanyakan, yang Yesus ukurkan adalah seberapa serupa kita dengan Yesus. Nah, yang malangnya ketika hal itu terjadi, kita bilang, aduh ternyata kita belum serupa selama ini dong. Tuhan boleh kasih sedikit waktu lagi, kita mau kejar serupa. Oh, Tuhan bilang, so selesai, saya menyatakan diri di awan-awan kemuliaan. Tapi Tuhan kan saya ini rajin melayani Tuhan. Tapi kan Tuhan saya ini mengusir setan demi namamu Tuhan. Tapi kan Tuhan saya ini mengadakan banyak mujizat demi namamu. Bukan itu yang saya suruh. Mungkin kalau bisa Tuhan katakan bisa begitu. Bukan itu yang saya suruh. Yang saya inginkan kamu jadi serupa dengan aku. Saya tidak suruh kamu lakukan yang lain-lain, sedangkan kamu sendiri tidak serupa dengan aku. Mungkin kalau bisa saya bahasakan ya, saya bukan Tuhan. Tetapi kalau bisa saya bahasakan, kira-kira mungkin demikian kalau kita mau berargumen dengan Tuhan pada hari terakhir hidup kita. Kalau kita mau berargumen dengan pencapaian-pencapaian kita, Yesus cuma bilang, bukan itu yang saya suruh. Bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah keserupaan denganku. Amin saudara. Yang saya inginkan adalah kau serupa enggak denganku. Dan ini yang harus kita pahami saudara. Ini yang harus kita mengerti di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan mengejar sesuatu yang tidak pernah ditaruh oleh Tuhan. Bukan mengejar sesuatu yang tidak pernah disuruh oleh Tuhan. Tetapi kita mengejar bagaimana saya mau jadi serupa dengan Engkau Yesus. Dalam pikiran saya, perkataan saya, dan perbuatan saya. Dan biarlah hidup saya hanya untuk kepentingan-Mu. Hidup saya tidak penting Tuhan. Yang paling penting Engkau. Karena Engkau serius mati bagi saya. Dan saya mau serius jalani hidup saya untuk Engkau. Harusnya kita jadi orang Kristen yang seperti itu, saudara. Dan kalau kita paham tentang hal ini, sampaikan kepada orang lain. Dan jangan cuma mau selamat sendiri, saudara. Kalau kita paham tentang hal ini, sampaikan kepada orang lain di luar sana yang tidak tahu. Supaya apa? Mereka akhirnya tahu dan mengerti, dan mereka juga mengejar hal yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak orang yang semakin serupa dengan Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Dan biarlah ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara, sebagai evaluasi di dalam hidup saya dan saudara. Di akhir-akhir tahun ini saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, normal tidak akan kembali. Hari ini dunia merindukan normal lagi seperti yang dulu. Enggak, normal enggak akan kembali lagi saudara. Bahkan para pimpinan-pimpinan WHO juga sudah sepakat bicara bahwa normal enggak akan kembali lagi. Yang akan kembali lagi namanya Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, saya dan saudara siap enggak menghadapi hari itu? Di mana kita bisa berbangga berdiri di hadapan Tuhan, saya serupa dengan Engkau Tuhan. Amin saudara. Dan ini jadi evaluasi saya dan saudara. Ini jadi perenungan saya dan saudara. Ini jadi bahan pemikiran kita. Ini jadi bahan untuk kita bercermin. Sudah sampai di mana hidup saya di dalam pencapaian-pencapaian kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup saya. Saya undang para singer untuk kita akan sama-sama masuk di dalam penyembahan.
Biarlah ini menjadi seperti yang saya katakan tadi, menjadi sebuah perenungan. Bukan sesuatu yang yang penting so masuk gereja tanggal 21 November jam 6 di Elsa Dai Tentena, sudah. Yang penting saya so masuk gereja, sudah selesai. So dengar firman Tuhan. Apa maksudnya firman Tuhan tadi? Tahu pokoknya keras DP firman. Kalau cuman kayak begitu, maka hidup kita tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, saudara.